Anakku, di mana anakku? Apa kau lihat anakku? Anakku kecil, kau lihat tidak? Nggak lihat, nggak lihat. Anakku. Milikku. Kau punya anak juga, apa kau lihat anakku? Anakku juga kecil-kecil. Orang Sinting dari mana sih? Maaf Nona Tang, bayi yang Anda lahirkan sudah meninggal. Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Kembalikan anakku, berikan anakku padaku. Nona Tang, tenanglah, bayi yang Anda lahirkan memang sudah tak bernyawa. Mustahil, bayiku pasti baik-baik saja. Tidak bisa. Aku mohon, kembalikan anakku ya. Aku mohon padamu. Si kecil Yi. Adik Tang Yi, kau kenapa datang? Anakku. Xiaoyi, kau salah. Ini anak Xiaoya, bukan urusanmu. Tidak, ini anakku. Sudah, buka baik-baik matamu lihat. Bayi yang digendong kakakmu ini adalah cucu pertama keluarga Fu. Anak harammu yang bahkan ayah kandungnya saja tidak jelas. Sudah mati. Mustahil, ini pasti anakku, putri kandungku. Kembalikan. Kembalikan anakku. Memalukan, Xiaoya ini kakak kandungmu sendiri. Lupa? Waktu kau hamil di luar nikah, dialah yang selalu membelamu. Dia hamil besar pun masih merawatmu. Bukannya berterima kasih? Sekarang malah mau merebut anak kandung kakakmu? Kok aku bisa punya anak tak tahu terima kasih begini? Aduh, bayinya nangis kencang. Kenapa ya? Kaget kali. Shijun. Bayinya baru lahir, jangan sampai dia mengalami gejolak apapun. Bawa dia keluar sekarang. Mulai hari ini jangan biarkan dia mendekati ruang rawat. Anggap saja aku tak punya anak perempuan dari sekarang. Mengejekku sebagai anak haram keluarga Tang. Halo Pak Fu. Pak Fu di sini. Pak Fu, ruang rawat Nona Tang ya di depan. Ayo pergi. Hasil tes DNA menunjukkan dia memang putraku. Ini aset 10 miliar hak asuh anak jatuh ke keluarga Fu. Apa maksud kalian? Pak Fu, saya tahu itu kecelakaan malam itu dulu. Kamu tidak punya perasaan padaku. Tapi anak baru lahir tidak bisa tanpa ibu. Mohon perhatikan, dia adalah anak yang saya lahirkan setelah 10 bulan hamil. Beri saya kesempatan untuk mendampingi dan merawatnya. Mulai besok, kamu bawa anak pindah ke rumah keluarga Fu.
Apa yang benar-benar kamu inginkan? Ribut apanya? Dia dengan lembut memeluk seikat gandum, mengunyah dengan lahap. Bayi sayang, tenang, setelah kamu lahir, Mama pasti akan memberikan yang terbaik untukmu. Bahkan jika kehilangan segalanya, aku pasti bisa hidup dengan baik. Sebelumnya sudah makan ini, enak tidak? Ingin tidak? Ya, ingin. Kamu juga ingin? Aku juga mau. Ini untukmu. Dan ini untukmu, pergi. Berkat kamu Nona Tang ya, nafsu makan anak-anak ini jadi lebih baik. Tidak apa-apa, dalam proses pertumbuhan anak bisa mengalami fase tidak nafsu makan. Semua normal. Jika ada anak lain mengalami ini, selalu bisa cari saya. Ini semua adalah makanan enak yang bisa memberi nutrisi pada anak, ditambah elemen nutrisi kaya. Semoga membantu kalian. Sungguh terima kasih banyak Nona Tang ya. Jika anak saya masih ada, baik sekali. Kepala Rumah Sakit, Presiden Grup Fu sudah setuju dengan permintaan dana kita. Orangnya sudah sampai di pintu panti jompo. Anda cepat datang sambut ya. Baik-baik, aku langsung berangkat. Diam ya Pak Putih, Anda duluan saja. Jangan-jangan ditinggalin di depan pintu ya. Untung tidak hilang. Kenapa wanita ini kelihatan sangat familiar? Bos Fu. Hendak apa? Ayo pergi. Oh ya Bos Fu, tadi Villa telepon, Nona Tang, yang meninggalkan si kecil sendirian di rumah. Dia pergi sendiri. Muchen sampai sekarang hampir tidak makan. Sebagai ibu, dia malah tidak peduli anaknya. Aku bahkan ragu, apa Muchen benar anak kandungnya? Bilang padanya. Kalau masih tidak bisa membuat Muchen makan, dia tidak perlu muncul lagi di keluarga Fu. Mengerti? Kak Tanggi, kamu pulang ya. Baru ada klien online, ini data dan permintaannya. Anaknya sedang fase susah makan, ingin mencari ahli gizi yang profesional, sekaligus pengasuh bayi untuk urusan makan dan sehari-hari anaknya. Ternyata dia... Kak, klien kali ini adalah tunangan ahli waris grup Fu Huaixu. Katanya sangat sulit diajak kerjasama. Hari ini tidak hanya bawa banyak permintaan, sikapnya juga buruk. Lebih baik kita tolak proyek ini. Lagi pula bukan salah kita. Kamu lupa dulu kamu hamil di luar nikah. Dia yang selalu membelamu dan minta ampun bayarin biaya persalinanmu. Masih ingat menjagamu. Meskipun ayah tidak mengakuiku, tapi Kak Tangnya selalu baik padaku. Dia sedang kesulitan, aku harus bantu. Aku terima proyek ini. Setahun berlalu, penasaran ekspresi apa yang akan ditunjukkan ayahku dan mama tiriku melihatku kembali. Ternyata di mata mereka, aku sudah bukan keluarga Tang lagi. Anak ini kok agak familiar ya?
Oh, ternyata dia. Tuan Fu, saya ahli gizi baru yang datang untuk wawancara. Tidak perlu. Antarkan tamu keluar. Silakan, Nona. Makanan pendamping anak harus disesuaikan dengan tahapannya. Sekarang dia sedang pilih-pilih makanan. Bahan makanan pendamping perlu lebih bervariasi, kombinasi lauk dan sayuran. Bihun ini terlalu kasar dibuatnya. Wajar dia tidak mau makan. Tuan Fu, bolehkah saya pinjam dapurnya? Tenang saja, saya hanya butuh waktu 1 kali makan. Jika Anda tidak puas, saya akan pergi dengan segera. Bawa dia ke dapur. Siapkan semua bahan yang diperlukan. Baik. Silakan lewat sini. Saya ingat kakak saya melahirkan di hari yang sama. Anaknya seharusnya... Apa kamu yakin dia akan makan? Coba saja pasti tahu. Ayolah, adik sayang. Pintar sekali, ayo buka mulut lagi. Sudah cukup sayang, tidak boleh makan lagi. Akhirnya dia mau makan, cepat beri lebih banyak. Keluarga Fu seperti kita, masa tidak sanggup menyediakan makanan sebanyak ini? Pak Fu, Anda salah paham. Bayi masih kecil, pencernaannya masih lemah, ditambah susah makan kronis. Tidak boleh berlebihan makannya. Sudah ya sayang, nanti Bibi buatkan lagi yang lebih enak, oke? Pak Fu, anak kecil dan Nona Tangya tidak pernah sedekat ini. Lagi pula dia bisa membuat anak kecil makan normal. Bagaimana kalau... Ini siapa? Ha! Saya Marga Tang. Nona Tang, saya hanya punya satu syarat. Jika Anda bisa membuat anak saya makan 3 kali sehari dengan lancar, wawancara Anda lulus. Setuju? Sebenarnya anak ini harusnya memanggilku Bibi kecil. Dengan senang hati. Nanti suruh pelayan buatkan makanan serupa. Aku ingin lihat. Memangnya apa yang spesial dari masakannya? Baik. Belum siap. Nyonya Tang bilang dia akan segera datang. Suruh pelayan sajikan yang sudah matang dulu. Baik. Pergi. Nyonya Fu, sepertinya masih perlu Nyonya Tang. Sudah datang. Nyonya Tang, aku penasaran kenapa masakanmu Xiaobao mau makan, padahal bahan-bahannya sama. Tapi yang lain tidak. Karena bubur beras lain teksturnya kasar, susah ditelan. Aku pakai bubur beras diperkaya seng di kue berasnya. Seng bisa nambah nafsu makan, dan kombinasi daging dan sayuran. Bikin rasanya lebih kaya, lebih baik buat pertumbuhan bayi. Oh begitu. Nyonya Tang memang ahli gizi profesional. Jadi bolehkah aku tetap di sini? Tentu saja. Nanti urusan makan dan harian Xiaobao harus sering semenang Nyonya Tang. Dengan senang hati. Bu, aku baru turun pesan. Ada apa nanti aku pulang dulu. Tunggu dulu Xiaoya, si perempuan rendah tangli itu udah balik. Apa?
Waishu, apa maksudmu ini? Muchen cuma butuh aku, ibunya. Nggak perlu orang lain. Jiang! Waktu itu si kecil nggak mau makan minum. Mana ada ibu kandungnya yang ngurus. Kak Tangya, karena aku terima permintaannya, aku pasti selesai sampai tuntas. Aku tahu kakak masih kesel soal rebutan anak dulu, tapi aku kesini cuma mau balas budi atas pertolonganmu waktu kecil. Begitu kondisi Muchen membaik, aku langsung pergi. Jangan sampai Fu Huaishu curiga sama aku. Oh, berarti aku salah paham ya. Kalau Huaishu percaya sama kamu, tolong urus dia dulu deh. Tenang aja. Tangi, aku nggak bakal kasih kamu kesempatan ambil semua milikku. Waishu. Kamu ngapain kesini? Kalau mau ngomong aja. Waishu, Muchen udah hampir setahun. Aku kan cuma tunanganmu, aku sih nggak apa-apa. Tapi takut orang luar pada ngomongin, bilang status Muchen nggak jelas. Dia cucu tertua keluarga Fu. Siapa yang berani ngomong sembarangan? Waishu, kita udah lama bersama. Selain malam itu, kita belum, gimana kalau... Tahi lalat di kupingmu mana? Tahi lalat apaan sih? Malam itu kupastikan ada tahi lalat di telingamu. Enggak kok, mana ada. Kamu pasti salah lihat. Awalnya kan aku kasihkan giwar keluarga Fu untukmu. Kok aku nggak pernah lihat kamu pakai? Giwar itu? Aku? Maaf ya, Huaishu. Waktu itu aku nggak tahu identitasmu. Bangun tidur lihat liontin asing. Kubuang begitu saja, aku benar-benar nggak tahu itu pusaka keluarga Fu. Huaishu, kamu nggak marah kan? Pak Fu, Nyonya Tangya, ini jadwal makan untuk anak yang kubuat. Muchen. Andai bertemu Nyonya Tang lebih awal, Muchen nggak bakal menderita begini. Tangyi, aku nggak bakal kasih kesempatan buatmu merebut semua milikku. Coba kasih dia ini deh. Kenapa nih? Tangyi, ku beri tempat tinggal cuman karena kamu adikku. Nyatanya kau tegak berbuat jahat begini. Maksudmu apa sih? Tangyi, setahun nggak ketemu, jadinya muka tebal banget ya. Ngecuri barangku, masih berani seenaknya. Nanya balik di depan mataku. Ngaco, kapan aku mencuri barangmu? Berani juga membantah. Pembantu bilang, lihat kamu masuk kamarku sendirian hari ini. Kalungku hilang, kamu yang mencuri. Lalu siapa lagi? Gak ada hubungan sama aku. Mau apa? Tangyi, kalau kau tak tahu diuntung, aku juga tak perlu menahan diri lagi. Hari ini aku harus membuat Fu Huaishu melihat dengan jelas sosokmu yang sebenarnya. Geledah. Aku tidak mencuri barangmu, kalian tak berhak menyentuhku. Apalagi kalian bengong, pegang dia. Lepaskan aku. Aku tidak mencuri miliknya, lepas. Kalau masih tidak mengaku, aku yang akan bertindak sendiri. Copoti bajunya satu persatu. Biar kulihat bisa sembunyikan barang itu di mana. Jangan sentuh aku. Sudah aku bilang aku tidak mencuri. Kalau tidak percaya lapor polisi saja. Apa yang kalian keributkan? Kamu baik-baik saja? Bawa Muchen pergi. Sebenarnya apa yang terjadi? Kok sampai berantem di depan anak?
Perilaku seorang ibu seharusnya... Padahal jelas dia yang mencuri kalungku, tapi enggak mau mengaku. Makanya aku jadi emosi. Pengasuhnya saja bilang, lihat sendiri dia masuk ke kamarku. Masih saja bacot! Sekali lagi aku tidak mencuri barangmu. Kalau gitu coba jelaskan ngapain kamu masuk ke kamarku. Kamu lihat baik-baik. Aku takut kamu kurang pengalaman ngurus bayi. Sengaja taruh buku panduan perawatan bayi di kamarmu. Semua catatan tentang makanan bayi ini kutulis sendiri selama ini. Sudah kubilang akan membantumu, pasti kulakukan. Tak kusangka kamu sampai mencoreng nama saya seperti ini. Terus apa? Itu juga nggak buktiin kamu nggak nyuri barangku. Nyonya Fu, tadi saat ganti baju si kecil, nemu barang ini. Bagaimana mungkin? Katanya nemu di Muchen, mana mungkin? Padahal jelas-jelas dia yang... Sudah, asal tuduh orang tanpa bukti, kelakuan seperti ini, mana mungkin aku tega mempercayakan pendidikan Muchen padamu? Tuan Fu, jujur saja semua ini gara-gara saya. Tanpa saya, ini takkan terjadi. Tampaknya saya tidak cocok tinggal di sini. Tunggu, maaf Nona Tang, hari ini kakak tersinggung. Tapi aku tetap ingin memohon, bisakah kakak tinggal beberapa hari lagi? Jujur saja, kami pernah bekerja sama dengan ahli gizi lain sebelumnya, tapi hasilnya tak pernah sebaik ini. Lagi pula kakak satu-satunya yang bersedia dekat dengan Muchen. Jadi kumohon, demi anak ini, tinggallah lebih lama. Diam saja, cepat minta maaf. Kak Tangyi, tadi aku salah paham, kumohon pertimbangkan nasib anak ini. Tetaplah di sini. Seandainya ini anakku, aku pasti sangat berharap dia tumbuh sehat. Baiklah. Tangyi, nanti aku yang urus. Apa ini? Oh, ini bubur pendamping yang dibawa ahli gizi Tang sebelumnya untuk menyiapkan makanan Tuan Muda. Saya mengerti, kamu keluar dulu. Tang Yi, kali ini saya lihat caramu yang bertele-tele bertahan di sini. Presiden Direktur, ini laporan pola makan Tuan Muda beberapa hari terakhir. Kok makin sedikit porsinya? Apakah Nona Tang tidak ada 2 hari ini? Nona Tang terus di kediaman Fu, dia juga tidak bisa berbuat banyak, setiap hari bervariasi. Menyiapkan makanan untuk Tuan Muda. Tapi nafsu makan Tuan Muda semakin menurun. Pulang jemput anak ke rumah sakit. Bagaimana, Dok? Tuan Muda mengalami gangguan pencernaan karena pola makan yang tidak tepat, itulah sebabnya nafsu makannya menurun. Pola makan tidak tepat? Tidak mungkin. Makanan harian yang saya siapkan untuknya seluruhnya mengandung nutrisi pendorong pencernaan dan penambah nafsu makan. Mana mungkin sistem pencernaannya terganggu? Bagaimana kalau bahan baku makanan Tuan Muda beberapa hari ini dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa? Mungkin bisa membantu menemukan penyebabnya. Baik, saya akan segera pergi. Biarkan saya saja yang pergi, kamu rawat dia baik-baik. Xiaobao baik ya. Nanti setelah penyebabnya jelas, Tante akan buatkan kamu kue-kue segar, oke? Nangis mulu, kamu tahu apa yang kamu tangisi? Nona Tang, mungkin si kecil lapar. Ngapain kamu cuma berdiri diam? Cepat siapkan makanan. Sebelumnya, makanan pendamping si kecil selalu disiapkan oleh Nona Tang Yi. Kami tidak tahu cara persiapannya. Dasar tidak berguna. Masa menyiapkan bubur tepung dan kue saja? Sulit sekali? Aku sendiri yang buat. Tidak mungkin kalah dari si jalang itu. Ini bubur dari tepung impor premium. Pasti lebih bagus 100 kali lipat. Dari barang tak jelasnya Tang Yi. Ayo sayang, buka mulut. Makan ya. Hah, kamu ngapain? Waishu, kamu pulang?
Ada apa sih? Aku tidak sengaja menumpahkan makan siang Muchen. Belakangan aku belajar banyak resep makanan pendamping. Tenang, aku akan pastikan Muchen makan baik-baik. Soal Tang Yi, aku tidak nyaman dia dekat-dekat Muchen. Makanya... Terserah kamu. Ayo Muchen, kita pergi. Kamu beri anak makan barang seperti ini? Teksturnya kasar, aku saja sulit menelannya, apalagi anak kecil. Tidak mungkin. Tak bisa, bukti belum ada. Kalau mendekati anak lagi, entah tuduhan apa lagi yang mereka buat. Silakan masuk. Nona Tang, aku datang untuk minta tolong. Bisakah kamu buatkan makan siang untuk Muchen sekali lagi? Tuan Fu, aku bukan ahli gizi si kecil lagi. Kalau ada kebutuhan pola makan, cari orang lain saja. Ibu peluk. Maaf Nona Tang, anaknya masih kecil, dia tidak sengaja. Tidak apa-apa. Aku tahu, mungkin kau belum terlalu ingin melihat kami sekarang, tapi aku tetap ingin mengatakan, dari awal sampai akhir aku tidak pernah meragukan kemampuanmu. Sungguh dari caramu bertindak beberapa hari ini dan caramu memperlakukan Muchen. Aku yakin kau benar-benar peduli pada Muchen, dan aku juga yakin kau pasti tidak akan melakukan apapun yang bisa menyakitinya. Bahkan keluargaku sendiri tidak mempercayaiku. Tuan Fu, kaulah orang pertama yang mengatakan percaya padaku. Aku bersedia melanjutkan menjadi ahli gizi si bungsu. Tenang saja. Aku akan berusaha mencari kebenaran, membersihkan namaku. Tang Yi, siapa yang menyuruhmu kembali? Cepat pergi dari sini. Dasar anak durhaka tak tahu balas budi. Setelah aku mengurusmu selama bertahun-tahun, matamu hanya melihat Tang Li. Apa kalian sudah mati? Cepat usir dia keluar. Siapa yang berani? Bawa pangeran kecil keluar. Akulah yang menyuruhnya kembali. Ada masalah? Fu Huaishu, bukankah aku tunanganmu? Kenapa kau selalu membela wanita ini? Tang Yi, selama bertahun-tahun aku menganggapmu seperti adik kandung sendiri. Tapi kau bukan hanya merebut anakku. Sekarang kau juga mau merebut suamiku? Diam. Kenapa harus diam? Apa yang salah dengan ucapan saya? Ya ingin mencelakai anak kami. Orang seperti dia, bagaimana bisa jadi pengasuh keluarga Fu? Aku punya bukti yang membuktikan aku tidak bersalah. Dua laporan ini adalah data produk bubur pendamping yang digunakan si bungsu sebelumnya. Laporan data itu menunjukkan dengan jelas bubur yang kugunakan sebelumnya. Baik dari segi nutrisi maupun kelembutan produknya jauh lebih tinggi dibanding yang satunya. Cukup bukti ada yang sudah mengganti bahan makanan pendampingku. Maksudmu apa? Kamu curiga aku yang buat? Lucu banget. Masa sih aku nyakitin anakku sendiri? Aku nggak bilang itu kamu. Anda. Apakah itu kamu? Coba periksa rekaman CCTV keluarga Fu, pasti ketahuan. CCTV. Kamera CCTV. Kamera CCTV apa? Apa? Sudah lama kamu di keluarga Fu, masa tak tahu setiap sudut rumah Fu dipasang CCTV? Masih mau ngomong apa lagi? Tidak, video ini palsu. Aku tidak melakukan ini. Huanshu, percayalah, aku seorang ibu, mana mungkin aku tega menyakiti anak sendiri. Untuk mengusirku, kamu sampai tega atur-atur anak sendiri. Muchen masih kecil, imunitasnya lemah, tak pantas kau jadi ibu. Dasar perempuan jalang, mana urusanmu ikut campur? Diam! Sepertinya aku tak boleh biarkan kamu dekat Muchen lagi. Kalau begini terus, kamu malah celakakan dia.
Jangan, Huanshu, aku tahu salah, jangan usir aku. Muchen masih kecil, dia masih butuh ibunya. Aku mohon. Kau, ini semua gara-gara perempuan jalang sepertimu. Semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Dasar pelacur, akan kuhabisi kau. Gila kau! Perempuan setahun lalu, itu kau? Setahun lalu di Hotel Yuan? Kutinggalkan pusaka keluarga Fu di tubuhmu. Giok, pusaka ini punyamu? Huanshu, dia sudah tahu dari dulu bahwa anak yang kukandung adalah keturunan keluarga Fu, makanya terus dia berniat merebut posisiku. Giok ini dicuri dari tubuhku. Tang Yi, dulu kau sudah habis-habisan berusaha mencuri anakku. Gagal, lalu sembunyikan giok ini untuk merebut segalanya dariku. Iya kan? Jangan harap. Tang Ya, aku benar-benar kagum sama kemampuanmu memutarbalikkan fakta. Giok ini selalu kupakai sejak malam itu. Sampai hamil, melahirkan anak, itu jadi satu-satunya yang aku pikirin. Pak Fu, hasil tes DNA anaknya udah keluar. Tes DNA? Apa, tes DNA? Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Apa ini? Muchen, kok bisa anakku? Aku melahirkan anak perempuan. Tidak, aku tak tahu apa-apa. Tahan dia! Lepaskan aku. Kau menyuruh orang menipuku, mencuri anakku, kenapa? Berani-beraninya kau tanya kenapa? Kan kita sama-sama anak ayah. Kenapa engkau lahir jadi nona besar keluarga Tang, sementara aku cuma anak haram tak diakui, seumur hidup tak bisa angkat kepala. Aku benci kamu, aku ingin kau mati. Tapi waktu kecil kau pernah menyelamatkanku. Menyelamatkanmu? Kau mimpi apa sih? Air mendidih itu sebenarnya mau kutuangkan ke tubuhmu. Sayangnya waktu itu aku masih kecil, pegangannya tak stabil. Malah melukai diriku sendiri. Tapi kau, aku cuma bohong. Tapi dasar bodoh tolol, kau malah lupa segalanya. Hahaha. Oh, aku jadi ingat. Ayah sebenarnya sudah tahu anak ini milikmu. Dan dia diam-diam membiarkan semua ini. Tang Yi, jadi nona besar Tangmu itu apanya? Ujung-ujungnya tetap saja kau dibuang orang tuamu. Cuma si pecundang. Haha. Bawa dia pergi ke kantor polisi. Hah? Kok bisa begini? Tang Yi! Kau sudah bangun? Muchen merengek ingin menemuimu, ku bawa dia ke sini. Pantas saja dia sangat lengket padamu. Memang hubungan ibu dan anak itu sangat erat. Dia sudah lama mengenalimu. Kukira seumur hidupku tak akan bisa bertemu anakku lagi. Terima kasih Tuan Fu. Kau merawatnya dengan baik. Ada satu hal yang mungkin terlalu cepat untukmu sekarang. Tapi aku tetap ingin bertanya, maukah kau bersamaku merawat anak kita? Tak apa. Tak perlu buru-buru menjawab. Ini kan urusan penting hidup. Pikirkanlah baik-baik. Aku akan mengurus proses pulangmu dulu. Selamat datang kembali, Tuan Nyonya. Tuan Fu, aku... Tak apa, abaikan saja mereka. Ayo pergi.
Ini... Selama kau dirawat di sini, aku mempelajari kembali ilmu parenting yang pernah kau ajarkan padaku. Semua produk ini cocok untuk setiap tahap pertumbuhan anak kita. Mari bersama memberikan yang terbaik untuknya. Tuan, orang tua Nona Tang telah datang. Kenapa kau di sini? Ini bukan tempatmu, segera pergi. Ini rumah keluarga Fu. Mau kau suruh istriku pergi kemana? Istriku? Ini... Nyonya Fu, sebenarnya apa yang terjadi antara kau dan Xiaoya? Kenapa tiba-tiba kau menyeretnya ke kantor polisi? Dia bukan hanya memalsukan diri sebagai ibu kandung anakku, tapi juga sengaja menukar makanan anakku hingga dia dirawat di rumah sakit. Utang ini pasti akan keluarga Fu tuntut sampai tuntas. Kau sudah tahu semuanya? Rupanya kau memang tahu. Selama setahun ini kau malah terus melindunginya. Aku? Nyonya Fu Xiaoya hanya sesaat tidak sadar, lagi pula. Dia masih bibi kandung si kecil, tolong pertimbangkan. Hubungan darah ini, maafkan dia kali ini. Xiaoyi, cepat bantu kakakmu bicara, minta ampun lah. Kau lupa waktu kecil dulu. Dia menyelamatkanku, bukan begitu? Bibi Fang, katakan padaku, apakah benar dia terluka bakar itu? Karena menyelamatkanku. Dasar anak bandel. Bagaimanapun juga dia kakak kandungmu sendiri. Bagaimana bisa kau tega membiarkannya susah begini? Kakak kandung. Bukankah aku sudah diusir dari keluarga ini? Dari mana ada kakak kandung? Nyonya Fu, jangan dengarkan ocehan anak ini. Mari kita bicara baik-baik, suruh orangmu bebaskan Xiaoya. Aku pasti suruh dia datang langsung ke rumahmu dengan tulus meminta maaf padamu. Ya Pak Fu, tolong pertimbangkan, kita satu keluarga. Beri kelonggaranlah. Saya bersujud pada Anda. Pak Fu! Aku tahu engkau membenciku, Danya. Merebut ayahmu, tapi dia juga kakak kandungmu. Saat kalian mengkhianatiku, mencuri anakku, mengusirku dari rumah, pernahkah kalian ingat aku adik kandungnya? Kondisi Tang Ya saat ini adalah akibat perbuatannya sendiri. Aku takkan campur tangan. Mulai hari ini, Tang Yi dan keluarga Tang sudah putus hubungan. Kamu... Shejun! Aku ini selalu membela orang saya. Kalau ada yang mengganggu orang saya, pasti ku balas berlipat ganda. Soal Tang Ya, lebih baik kalian doakan dia menyesal tulus di kantor polisi. Jika aku dengar lagi dia menghina istriku, aku tak segan mengirimnya ke rumah sakit jiwa untuk dirawat baik-baik. Nah, ayo. Antarkan kamu keluar. Pak Fu, dengar penjelasanku, Pak Fu. Tolong bantu kami. Pak Fu! Tenang, mulai sekarang aku yang jagain, jangan takut. Ya. Hebat, ada kemajuan. Tentu saja, berkat guru kami Tang Yi yang hebat. Ayo coba masakan Papa. Ayo Muchen. Mulai sekarang aku nggak mau kamu susah-susah lagi bawa anak sendirian. Fu Huaishu, kamu udah siap? Udah. Ini kan foto keluarga pertama kita, jangan sampai jelek.